Oke teman-teman, kita mau belajar termodinamika ya. Sebelumnya kita udah belajar teori kinetik gas. Ada yang dibahas sama Charles. Kata Charles, gas itu punya volume dan suhu. Jangan-jangan gas itu nurut sama rumus V1, V2 sama dengan T1, T2. Ini kata Charles. Charles nggak cuma belajar sampai sini. Charles belajar lagi, ada istilah yang namanya proses isobarik. Proses isobarik itu apa? Proses isobarik itu proses di mana tekanan suatu perubahan gas itu tetap. Ya, jadi tekanannya P-nya itu tetap. P-nya itu P1 sama dengan P2. Di proses isobarik, berapa sih usaha yang dilakukan oleh gas? Usahanya P-nya dikali V2 dikurangi V1. Selain Charles, ada lagi yang lain. Gay-Lussac. Kata Gay-Lussac, sebuah gas itu punya tekanan dan suhu. Jangan-jangan gas itu nurut sama rumus P1, P2 sama dengan T1, T2. Gak cuma sampai sini, Gay-Lussac belajar tentang gas. Ada istilah yang dipelajari oleh Gay-Lussac yaitu proses isohorik. Proses isohorik itu proses apa? Proses perubahan gas ketika volumenya itu tetap. Jadi V-nya itu tetap. Atau V1-nya sama dengan V2. Ya. Jadi volumenya tetap. Berapa sih usaha gas pada proses isohorik? Nah, ini usahanya 0 Joule. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut di ilmu termodinamika. Nah, kalau pengen belajar termodinamika, ada beberapa istilah yang teman-teman harus tahu. Ada istilah, ini cuma pengetahuan aja. Mudah-mudahan teman ngerti. Ada istilah setimbang mekanik atau mekanis. Kayak istilah di sininya setimbang mekanis. Nah ini. Setimbang mekanis itu adalah keadaan di mana sigma F sama dengan 0 dan sigma torsi sama dengan 0. Jadi bendanya ya katakanlah bisa sedang diam. Kemudian ada setimbang kimia. Setimbang kimia itu apa? Setimbang kimia itu ketika komposisi suatu zat sudah tetap. Ya. Jadi sudah tidak terjadi reaksi kimia lagi. Oke, nanti bisa cari di Google lah. Terus satu lagi yang terakhir setimbang thermal. Nah, kalau setimbang thermal itu maksudnya gimana? Setimbang thermal itu maksudnya dua benda dikatakan setimbang thermal ketika suhunya sama. Jika misalkan saya punya benda A sama benda B, dua benda itu dikatakan setimbang thermal kalau suhunya sama. Nah, kalau misalkan setimbang mekanis tercapai, setimbang kimia tercapai, setimbang thermal tercapai, nah nanti didapatlah kesetimbangan baru namanya setimbang termodinamika. Nah, jadi setimbang termodinamika adalah
keadaan di mana benda-benda sudah mengalami setimbang mekanis, sudah mengalami setimbang kimia, dan sudah mengalami setimbang thermal gitu. Nah, ini istilah-istilah ini harus teman-teman pahami. Cari aja di Google banyak. Terus ada lagi istilah-istilah lain. Ada yang namanya alam semesta, terus ada istilah lingkungan, terus ada istilah sistem. Nah, apa itu sistem, apa itu lingkungan, apa itu alam semesta? Nah, ini sebenarnya sudah ada materinya di sini. Sistem itu adalah sesuatu yang kita amati. Ya, jadi sistem itu adalah sesuatu yang kita amati. Yang kita amati misalkan suatu ruangan panas atau dingin nih. Ya, kalau misalkan kita pengen tahu suatu ruangan itu panas atau dingin, ya berarti kita tuh sedang mencari tahu ruangan itu. Maka ruangan itu tuh adalah sistem. Kalian lagi ada di kelas, kalian pengen tahu ruangan kalian itu panas atau dingin. Nah, berarti kalian tuh sedang menganggap ruangan kalian adalah sistem. Sistem adalah sesuatu yang sedang kita amati, sesuatu yang sedang kita cari tahu, sesuatu yang kita mau tahu lah, itu sistem. Ya, bisa berupa gas, bisa berupa kelas, bisa berupa ruangan, pokoknya apapun yang mau kita pelajari itu adalah sistem. Kemudian ada ruangan. Maaf. Kemudian ada lingkungan. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah sesuatu yang mempengaruhi sistem. Ya, kalau misalkan kalian ada di ruangan, terus di koridor dingin banget tuh, atau di luar di gazebo dingin. Nah, karena koridor atau gazebo itu deket sama ruangan kelas kalian, ya, kalau di gazebonya dingin, bisa jadi di ruang kelas dingin. Kalau di koridor lagi panas, bisa jadi kelas kalian jadi panas juga. Jadi, lingkungan adalah sesuatu yang sangat mempengaruhi sistem. Kemudian ada alam semesta. Alam semesta itu apa? Alam semesta itu sesuatu yang tidak mempengaruhi sistem. Ya, jadi dia ada di sekitar sistem, tetapi dia tidak memberikan efek signifikan terhadap sistem. Ya, jadi kalau misalkan kalian lagi ada di ruangan kelas, nah di depan di gerbang SMA Telkom ada pos sapam kan. Nah, ada ayam, ada unggas, ada burung. Kita tahu kalau unggas atau burung itu adalah hewan berbadan panas. Nah, panasnya badannya ayam atau panasnya burung atau panasnya ayam yang ada di pos satpam di gerbang SMA Telkom itu nggak akan pernah mempengaruhi panas dinginnya ruang kelas. Kenapa? Ya bisa dibilang jaraknya terlalu jauh, atau bisa dibilang ya panasnya terlalu kecil atau terlalu tidak berefek lah sama panas dinginnya di ruangan. Nah, itu adalah alam semesta. Jadi alam semesta itu ada tetapi tidak mempengaruhi sistem. Terus ada lagi istilah sistem terbuka, terus ada sistem tertutup, terus ada lagi sistem terisolasi. Ya, ini seharusnya udah pernah dibahas ya istilah-istilah ini. Sistem terbuka itu contohnya apa? Sistem terbuka itu contohnya kelas kalian. Ada ventilasi udaranya. Sistem terbuka itu mengizinkan udara luar masuk ke dalam. Sistem terbuka itu mengizinkan udara dari dalam keluar. Jadi udaranya boleh keluar masuk. Kalau di luar lagi dingin, udara dingin masuk ke dalam. Nah, berarti di dalam ikutan dingin. Kalau di luar lagi panas, udara panas masuk ke dalam. Nah, berarti di dalam ikutan panas. Ya. Sistem tertutup. Sistem tertutup itu apa? Sistem tertutup itu ya bisa saja ruangan kalian tetapi ditutup rapat. Ya, jadi
gak boleh ada udara yang masuk. Jadi sistem tertutup itu tidak mengizinkan udara keluar atau masuk, ya. Jadi udaranya itu nggak boleh keluar, nggak boleh masuk. Atau contoh lainnya tuh Tupperware atau tumbler atau botol air yang lagi ditutup. Jadi kalau misalkan botol air lagi ditutup, nah itu airnya nggak bisa keluar. Dikocok-kocok, airnya juga tetap nggak bisa keluar. Pengen digimanain, dibalikin, diputer-puter, airnya nggak bisa keluar. Begitu juga udara di luar nggak bisa masuk. Itu adalah sistem tertutup. Nah, kalau misalkan kita masukkan tumbler, ya tumbler atau Tupperware atau botol air, kita isi pakai air panas. Nah, jadi tumbler kosong diisi air panas. Nah, tunggu, ditutup dulu, ditutup, kocok-kocok boleh lah. Itu kalau misalkan dikocok-kocok kan airnya nggak akan keluar ya, air panasnya. Nah, tunggu 1 jam, tunggu 2 jam, tunggu 3 jam. Nah, itu suhu air akan turun. Ya, jadi kalau misalkan awalnya kita masukin air panas 1 jam, 2 jam, 3 jam kemudian, airnya akan berubah. Suhunya ya yang berubah, suhunya. Jadi tidak panas lagi, jadi air biasa. Nah, sistem tertutup itu mengizinkan suhu keluar masuk, ya. Tapi gasnya nggak boleh keluar, airnya nggak boleh keluar, udara nggak boleh masuk ke dalam. Yang boleh keluar masuk itu cuman suhu, ya. Apa buktinya? Ya buktinya tumblernya tadinya terisi air panas, sejam kemudian, 2 jam kemudian, atau 3 jam kemudian airnya berubah jadi air biasa, ya nggak panas lagi. Terakhir ada sistem terisolasi. Sistem terisolasi itu yang kayak gimana? Sistem terisolasi itu contohnya termos. Ya termos kita isi pakai air panas, terus kita tutup, kita kocok-kocok, itu air nggak akan tumpah, air nggak akan keluar, udara dari dalam nggak akan keluar, udara dari luar nggak mungkin masuk ke dalam. Ya karena sistem terisolasi itu tidak mengizinkan adanya keluar masuk zat. Jadi air nggak boleh keluar, air nggak boleh masuk lagi kalau udah ditutup. Udara nggak boleh masuk, udara nggak boleh keluar kalau udah ditutup. Nah, apa yang terjadi sama suhu? Ya, suhunya relatif sama, teman-teman. Jadi suhu air panasnya ya relatif masih panas. 1 jam masih panas, 2 jam masih panas, 3 jam masih panas gitu ya. Jadi kalau misalkan udah satu hari loh udah nggak panas lagi. Kenapa? Ya itu adalah bukti bahwasannya tidak ada di dunia ini termos yang memiliki sistem terisolasi sempurna. Jadi adalah bocor sedikit ya, adalah bocor sedikit suhu yang keluar, tapi nggak banyak-banyak banget ya. Tapi intinya sistem terisolasi itu harusnya zat nggak boleh keluar masuk dan suhu nggak boleh keluar masuk. Kalau misalkan termos sistem terisolasi sempurna berarti ya gas nggak boleh keluar masuk, suhunya juga nggak boleh keluar masuk. Mau sehari, 2 hari, 3 hari, setahun harusnya tidak boleh berkurang suhunya, harusnya. Kalau terisolasi sempurna, tapi nggak ada di dunia ini. Ya, nah ini pengantarnya. Next ke video selanjutnya.